Pagi, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem informasi geografis tentang perencanaan penyaluran air bersih secara merata berbasis web. Next, nama kelompok. Next, bab 1 pendahuluan. Air adalah sumber daya alam yang memiliki fungsi krusial bagi hayati dan kehidupan semua makhluk hayati, termasuk insan. Dalam hal tersebut, dari data yang kita dapat, terus di Indonesia penyebaran air bersih itu masih termasuk kurang, dikarenakan ada beberapa daerah yang masih belum ada perusahaan yang berdiri yang menghasilkan atau memproduksi air bersih untuk daerah tersebut. Dan untuk sekarang metode yang digunakan di Indonesia adalah metode survei lokasi, dan data-data tersebut akan diolah menjadi bentuk tabel statik. Nah, menurut kami dan beberapa sumber yang kita dapat, menggunakan data statik itu masih kurang efektif dikarenakan tidak bersahabatnya penampilan datanya. Next. Dari latar belakang di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa masih terdapat data yang belum rinci dan kurang bersahabatnya metode yang digunakan menyampaikan hasil data survei tersebut. Next. Tujuan dari kita membuat aplikasi ini adalah mempermudah melihat data daerah mana saja yang belum mendapatkan distribusi air bersih untuk mempermudah perencanaan distribusian atau pembangunan perusahaan pengedar air bersih. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. Next. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita mengenal apa itu sistem informasi. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, mempunyai satu pengertian yaitu himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari beberapa pengertian di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian sistem adalah suatu bagian-bagian perangkat yang saling berhubungan erat satu dengan lain-lainnya dan memiliki tujuan yang sama. Sistem sendiri memiliki beberapa karakter atau sifat-sifat tertentu seperti mempunyai komponen, batas sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluar sistem, pengolahan sistem, lingkungan luar sistem, sasaran suatu tujuan atau goal. Next. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sendiri adalah penggunaan sistem yang berisikan informasi atau data mengenai kondisi bumi dan dapat mengidentifikasi suatu masalah alam atau lokasi yang dilihat dari sisi geografis dalam sudut pandang ke ruangan hanya dari layar monitor. Next. WebGIS. WebGIS adalah sebuah aplikasi sistem informasi geografis yang dibagikan di sebuah jaringan komputer untuk menyatukan, menyebarkan, dan disampaikan melalui World Wide Web. Dalam hal pemanfaatan dan mengembangkan WebGIS, ini akan memperluas penyebaran informasi dari data spesial yang mengakibatkan orang dapat mengakses data tersebut dengan analisa SIG-nya juga. Informasi geospasial. Informasi geospasial adalah segala informasi yang bersangkutan dengan lokasi dan keberadaan sebuah objek di permukaan bumi. Kegunaan dari informasi geospasial biasanya mengarah dalam pembuatan peta dengan skala besar seperti 1:50.000 dan 1:5.000 yang digunakan untuk perancangan tata ruang daerah. Next. Bab yang ketiga yaitu gagasan. Nah, kita bisa telah masuki era industri yang keempat yang ditandai dengan melonjaknya tingkat konektivitas, interaksi, perkembangan sistem digital, kecerdasan buatan, dan virtual. Perkembangan di bidang teknologi yang cukup signifikan ini sangat membantu pemerintahan, masyarakat, dan hal-hal lain yang menguntungkan dikarenakan perkembangan era industri yang keempat ini. Di kasus penyebaran air bersih dengan data yang diambil dari Statik Air Bersih Indonesia, kita dapat melihat hasil pengolahan data tersebut di web Statik. Hasil dari pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk berupa tabel yang berisi nama-nama provinsi dan penyebaran air bersih di Indonesia seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, namun karena menampilkannya dengan bentuk tabel seperti ini kurang efektif dan data disajikan sebagai data per provinsi, sehingga kita tidak bisa melihat lebih rincinya informasi seperti daerah atau kota mana yang tidak mendapatkan air bersih secara merata. Nah, dengan pengolahan data yang seperti begitu kurang efektif, jadi kami berinisiatif menggunakan WebGIS, Web Geographic Information System, untuk menampilkan hasil olahan data
dengan WebGIS kita bisa melihat langsung daerah mana saja yang memiliki penyebaran air kurang merata. Data tersebut akan ditampilkan sebagai peta yang berisi layer-layer perusahaan mana saja yang produksi air di Indonesia, dan kita juga dapat melihat detail dari data tersebut. Dengan ini, baca hasil pengolahan data menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Dalam hal ini, kita memerlukan data dari pemerintah tentang perusahaan air bersih yang tersebar di Indonesia. Data ini akan sangat penting bagi kami, sehingga kami dapat mengolah data ini menjadi WebGIS perencanaan penyebar air bersih. Kita juga memerlukan data perusahaan mana yang memproduksi air bersih dan di mana saja tersebarnya. Pihak pemerintah dan pihak perusahaan sangat berperan penting dalam mendapatkan data-data tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kami lakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Seperti yang pertama, kami akan mengumpulkan data. Kami akan mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan untuk pembuatan WebGIS ini, seperti data persebaran perusahaan produksi air bersih dan data daerah di Indonesia. Yang kedua, kami melakukan pengolahan data. Data yang diperoleh akan kami olah sedemikian mungkin agar dapat menjadi layer-layer yang diperlukan dalam pembuatan WebGIS ini. Ketiga, kami akan menentukan fitur. Kami menentukan fitur apa saja yang akan kami masukkan atau dibuat di dalam WebGIS ini yang akan menunjang perencanaan penyaluran air bersih. Ya, selanjutnya ada pembuatan WebGIS. Layer yang sudah ada akan kita kelola dalam pembuatan WebGIS ini. Dalam pembuatan pertama kita akan membuat desain dari WebGIS ini. Setelah desain selesai kita buat, kita mulai membuat fitur-fitur yang telah kita tentukan, seperti tampilan awal. Pada tampilan awal akan menampilkan map dan layer persebaran perusahaan yang memproduksi air bersih. Next. Selanjutnya ada fitur filter layer. Nah, di fitur filter layer ini berfungsi agar pengguna dapat memilih layer apa yang akan ingin mereka tampilkan di halaman pertama. Semisalnya, jika pengguna ingin menampilkan layer perusahaan dan layer kota, maka di WebGIS akan menampilkan layer perusahaan dan layer kota yang telah ditentukan pengguna. Next. Selanjutnya ada fitur buffer. Di fitur buffer ini kita dapat membuat perencanaan. Misalnya di daerah Papua masih sedikit keberadaan perusahaan yang memproduksi air bersih. Oleh karena itu, jadi kita melakukan buffer layer di daerah Papua dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam radius yang kita tentukan. Dengan begitu, kita dapat memperkirakan di daerah mana yang ingin kita bangun atau dirikan perusahaan air tersebut. Selanjutnya ada uji coba. Nah, untuk memastikan apakah web sudah berjalan dengan baik atau tidak sebelum dipublikasikan, maka akan dilakukan uji coba. Nah, jika semua langkah-langkah tersebut telah dipenuhi, kita dapat mempublikasikan WebGIS perencanaan penyebaran air secara merata. Next. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Next. Kesimpulannya adalah penyebaran air di Indonesia masih bisa dibilang belum merata. Dengan pembuatan sistem informasi geografi perencanaan penyaluran air bersih ini membuat perencanaan menjadi lebih mudah karena membaca dan menggunakan web ini lebih simpel dan efektif. Next. Sekian dan terima kasih.